Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Dalam sebuah pepatah Arab mengatakan al-insanu mahalu qata awal insan, yang artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sudah menjadi dasar manusia bahwa manusia itu tak pernah luput dari sebuah kesalahan. Namun, jangan jadikan ini sebagai dasar kesalahan manusia. Misalkan saja kalau kita berbuat salah, jangan itu jadikan sebuah hal yang biasa, hal yang lumrah. Ketika kita salah, ya harus kita perbaiki. Kita harus meminta maaf atau melakukan perbuatan yang lainnya dengan supaya agar kesalahan itu bisa dimaafkan. Di era milenial ini, di era digital ini, sekarang banyak anak-anak zaman sekarang yang tidak mau mengakui sebuah kesalahan yang dilakukannya. Apa yang dikatakan anak-anak zaman sekarang? Ia tidak mengakui kesalahannya, justru malah bilang, "Oh, baperan, main lu kurang jauh." Itu era zaman sekarang gitu. Berbuat kesalahan tapi tidak mau mengakuinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai pentingnya berketuhanan di era milenial. Dalam arti singkatnya, berketuhanan ialah beragama, berkeyakinan pada diri kita. Kita mengakui hanyalah hamba yang lemah, manusia yang lemah. Makanya kita perlu sebagai pedoman, kita memerlukan adanya Tuhan yang ada di dalam hati kita agar kita bisa tenang, tentram, dan kita itu sebenarnya tidak sendirian, ada Allah bersama kita. Mengapa kita perlu berketuhanan di era milenial ini? Zaman sekarang itu kan serba teknologi sekarang, apa-apa disampaikan melalui HP, melalui internet, dan itu hampir semua orang bisa mengaksesnya. Namun sayangnya, dalam berbagai dakwah yang disampaikan melalui media seperti YouTube, story, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain, itu kadang mereka yang membuat konten-konten dakwah itu bukanlah orang-orang yang paham betul dengan agama. Mereka hanya mementingkan sebuah konten yang mereka inginkan hanyalah terkenal, viral, mendapatkan uang dari hasil konten tersebut. Nah, bagi orang yang menontonnya, seperti orang-orang yang dalam artian imannya kurang, imannya lemah, maka kalau menonton itu dan ia terpengaruh, itu bisa membawakan kepada pemahaman yang kurang jelas, pemahaman yang salah, yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dalam hal ini maka kita perlu menerapkan sikap berketuhanan kita pada diri kita, yaitu dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan, supaya kita terhindar dari perkara-perkara seperti itu. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, Allah subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, atau yang lainnya. Mengapa zikir itu bisa membuat kita tenang? Contohnya saja dalam sebuah zikir, salah satunya la ilaha illallah yang sering kita lakukan setelah sholat atau yang biasa dibaca ketika tahlilan. Kalimat la ilaha illallah itu sering diucapkan berkali-kali. La ilaha illallah biasanya sambil menggelengkan kepala. Kenapa sambil menggelengkan kepala? Ada suatu riwayat yang menyatakan ketika kita mengucap la ilaha illallah saking nikmatnya, itu akan membawa tubuh kita berirama dengan kalimat itu. Itu artinya kita menikmati dengan ucapan la ilaha illallah tersebut. Nikmat sekali la ilaha illallah. Itulah yang akan menimbulkan ketenangan dalam jiwa kita, sehingga kita akan terhindar dari perkara-perkara yang tidak baik.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman yang artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Itulah makna dari sebuah zikir. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah dari YouTube atau dari akun dari sosial media lainnya, itu kita harus benar-benar menyaring dulu informasi yang disampaikan dari video tersebut. Kita harus teliti apakah ini benar. Kalau memang benar ya kita lakukan saja, kalau itu memang kebaikan. Nah, itulah mengapa kita perlu menerapkan sikap ketuhanan di era milenial ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nala Mirza Maula, NIM 34201129 dari kelas ilmu kalam KPIA. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.